Hai, jadi di video pertama ini aku bakal ngasih tips cara nyari ide penelitian buat tingkat lomba karya ilmiah tingkat SMA. Jadi semua ide itu berangkat dari problem, masalah gitu, masalah yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Kita nggak bisa tuh ucuk-ucuk bikin suatu produk atau inovasi, tapi masalahnya tuh nggak ada. Ujung-ujungnya kita bikin produk, mau ngide, "Kak, aku mau bikin drone, mau bikin alat ini, mau bikin robot ini, aku punya ide pengen bikin robot ini, bagus banget robotnya." Tapi sebenarnya tuh itu tidak memecahkan suatu masalah tertentu gitu. Jadi kalian bikin tuh sekedar buat have fun aja. Itu metode yang salah ya, karena berangkatnya dari problem dulu baru hadirlah sebuah solusi. Jangan kalian bikin solusi itu terus tahu-tahu ntar ngucuk-ngucuk-ngucuk tuh nyari-nyari masalah jatuhnya. Kedua, bisa juga lewat rasa curiosity atau rasa penasaran terhadap teknologi atau hal baru yang terjadi di lingkungan kita. Contohnya apa ya, misalkan Manfest. Tau Manfest kan di budaya sekolah sekarang lagi banyak Manfest. Itu juga bisa diteliti, misalkan topik Manfest di sekolah A, sekolah B, sekolah yang terakreditasi favorit atau sekolah swasta negeri. Itu juga bisa. Atau misalkan Manfestnya dipakai buat apa tuh, pet promote dan budaya-budaya culture yang ada di situ apakah akan mempengaruhi budaya di sekolah. Itu juga bisa berangkat dari rasa curiosity kalian. Kira-kira kalau misalkan ini diaplikasikan menjadi ini, itu akan menghasilkan output apa sih? Intinya penelitian itu adalah hal yang kita outputnya tuh belum tahu apa. Jadi kalau outputnya udah kelihatan, oh hasilnya bakal jadi kayak A ya, jadi kayak B ya. Eh, jadi nggak asik gitu alurnya. Ibaratnya kalian tuh nonton suatu film, tapi alur ceritanya tuh udah pasaran banget di film-film sebelumnya. Jadi kalian tuh kalau udah sering nonton film, udah tahu deh nanti endingnya kayak gimana, dia kayak klimaksnya di bagian apa. Jadi kalau kalian mau neliti suatu riset, carilah yang outputnya atau endingnya tuh belum tahu. Contohnya gini, kita mau neliti hubungan pertumbuhan tanaman terhadap air. Air itu kan semua orang tahu nggak sih kalau air dikasih tanaman pasti dia bakal tumbuh terus tinggi kan? Itu kayak ya udah gitu. Terus kenapa neliti kayak gitu? Itu biasa banget penelitiannya. Penelitian yang nggak biasa itu misalkan gimana kalau tanaman itu dikasih frekuensi radio misalkan, frekuensi apa tuh gelombang suara ya dari gelombang yang kecil sampai gede gitu. Ada nggak sih laju pertumbuhannya? Nah itu baru suatu problematika tuh yang menarik karena nggak kepikiran sama orang-orang kan. Hasilnya kayak gimana? Itu bisa jadi suatu topik penelitian. Itu contohnya antara topik penelitian yang biasa sama topik penelitian yang nggak kepikiran sama orang-orang. Tipsnya kalau mau nyari masalah, jadi kita emang harus nyari masalah dulu ya. Itu bisa kalian ngerasain suatu hal yang membuat kalian resah di lingkungan kalian sendiri ya, terdekat lingkungan sekolah misalkan. Apa yang membuat kita resah di lingkungan sekolah yang kita tuh kayak bete banget deh ngejalaninnya. Atau enggak membuat kita curious, penasaran kira-kira kalau diaplikasikan hal ini terhadap outputnya kayak gini tuh apa. Itu bisa juga dari sesuatu yang kita resah, atau enggak yang kedua itu juga bisa dari wawancara orang. Jadi kita nggak ada di kolam tersebut tapi kita wawancara orang di luar kolam tersebut. Contohnya tuh kalian tuh mau wawancara orang yang ada di sekolah lain misalkan atau sekolah swasta atau international school gitu misalkan, dan mau mengaplikasikan metode belajar di sana ke sekolah negeri dan ngelihat efeknya kayak gimana kalau diaplikasikan di sekolah negeri gitu metode belajarnya. Itu contohnya yang bisa diterapin misal ya kayak gitu. Itu juga bisa termasuk dalam suatu penelitian yang nggak kepikiran sama orang-orang. Jadi ibaratnya tuh kalau juri ngelihat, wih ini penelitiannya jarang diangkat ya, kayak endingnya bakal seru gini. Jadi kalau kalian nonton film tuh, filmnya seru banget karena endingnya belum ketebak kayak gitu. Ketemunya problemnya masalahnya itu lagi, oh udah ada di lapangan, udah sering diteliti, udah sering diangkat masalahnya ya. Misalkan macet lah, banjir, atau bencana alam. Masalah-masalah yang sebenarnya tuh udah rame banget topiknya. Nah, kuncinya sebenarnya banyak baca sih. Jadi kalau kita punya banyak baca, baca berita, baca jurnal, baca artikel, baca sesuatu bacaan ilmiah, baca buku pelajaran, baca buku biologi, fisika, aplikasi terapannya, atau nonton channel-channel yang bermanfaat mungkin itu bisa meningkatkan meningkatkan apa ya? Critical thinking kita. Ingat
setiap orang punya pemikirannya masing-masing, cara dia berpikir dan cara dia bertindak. Jadi jadiin ini suatu apa ya, reference saja ya buat kalian tuh nyari suatu ide dalam penelitian. Yang pasti jangan bikin ide yang mewah-mewah gitu ya, bikin ide yang keren-keren, tapi problemnya nggak ada. Lebih baik idenya sederhana aja, simple, nggak usah ribet-ribet, pakai teknologi yang udah ada, pakai bahan baku yang udah ada, tapi itu dapat mengatasi problem yang nggak kepikiran sama orang-orang. Bukan seberapa bagus penelitiannya, bukan seberapa mewah penelitiannya, kalian ngabisin puluhan juta, belasan juta, tapi kalau problemnya nggak ada tuh nggak ada nilainya loh itu penelitiannya. Tapi kalau kalian cuma ngabisinnya 100.000, 50.000, nggak ada sih 50.000 sih, paling ratusan ribu lah di bawah sejuta. Tapi dapat penelitian yang fundamental, yang ngangkat suatu topik tuh yang kira-kira tuh nggak keangkat gitu sama orang lain topiknya. Itu jadi suatu topik yang bagus banget karena nggak keangkat, ibaratnya nonton film tapi endingnya nggak ketebak. Jadi good luck semuanya buat abi ya anak-anak SMA yang buat nyari ide. Sebenarnya sih kalau di tingkat S1 atau kuliah ya, kita tuh nyari ide tuh berdasarkan research gap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Cuma karena masih SMA ya udahlah berangkatnya dari problem dulu aja, problem terus nanti penelitian yang udah ada kayak apa aja, dari situ baru kita munculin suatu inovasi baru. Cuma nanti itu di next video. Good luck semuanya buat yang nyari ide penelitian. Thank you.